Jumat, Sabtu, Minggu digeber baca 41 kali surat Waqiah. Terserah suka-sukanya Teteh A lah ya, mau gimana sebisanya Teteh A. Pokoknya selama 3 hari itu dibaca 41 kali surat Waqiah. Dan Masya Allahnya 7 hari setelah baca surat Waqiah, di hari Minggunya itu keajaiban datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan membagikan sebuah kisah yang luar biasa. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban salawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Dan kalau teman-teman belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Ini keduanya buku aku. Kalau teman-teman mau beli, langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau langsung aja klik link di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, biar teman-teman tuh bisa tahu nih kalau ada video-video terbaru dari aku. Nah, kisah inspirasi kali ini datangnya dari seseorang yang ingin namanya disamarkan. Beliau bilang katanya, "Mbak, nama aku sebut aja Teteh A ya, dari Bandung." Halo Teteh A, salam kenal. Sebenarnya Teteh A ini udah ngasih testimoni yang ketiga kali katanya, "Mbak, ini testimoni aku yang ketiga kali." Masya Allah, keren banget sih kamu. Sebenarnya Mbak, jadi Mbak kebiasaan manggil Mbak ya. Teteh A ini sebenarnya udah banyak dapetin keajaiban sholawat. Teteh A bilang, "Mbak, sebenarnya banyak banget tau Mbak testimoni aku. Banyak banget kisah-kisah keajaiban sholawat aku. Tapi aku mau cerita yang ini ya Mbak ya, yang baru-baru aja aku alamin di Januari 2025. Masih anget-angetnya nih Mbak ya. Jadi aku nih ya Mbak lagi, Teteh A bilang, Mbak aku ini udah terbiasa baca sholawat, udah gak bisa ninggalin sholawat tuh gak bisa. Aku terbiasa baca sholawat Jibril 5.000 sampai 10.000 kali Mbak setiap hari. Nah kalau sholawat munjiat aku bacanya 300 sampai 500 kali setiap hari. Itu saban hari aku baca. Aku juga baca surat Waqiah Mbak. Kata si Teteh A, baca surat Waqiahnya berapa banyak? Baca surat Waqiahnya 3 kali setiap habis maghrib. Pada suatu ketika Teteh A ini kepengen banget nyoba ngamalin baca surat Waqiah 41 kali sekali duduk. Cuman karena Teteh A ini kan bekerja ya teman-teman, jadi kayaknya Mbak aku gak sanggup kalau sekali duduk karena aku kerja. Jadi Teteh A ngambil waktu di hari libur. Jumat, Sabtu, Minggu digeber baca 41 kali surat Waqiah. Hari pertama mungkin sanggupnya 10, hari kedua 15, udah 25, hari ketiga sisanya. Atau hari pertama 20, terserah suka-sukanya Teteh A lah ya, mau gimana sebisanya Teteh A. Pokoknya selama 3 hari itu dibaca 41 kali surat Waqiah ya. Dan Masya Allahnya 7 hari setelah baca surat Waqiah, jadi kan bacanya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah setelah Minggu nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Minggunya itu keajaiban datang. Keajaiban di minggu pertama, Teteh A itu dapat 4 juta, dapat transferan tiba-tiba dari kantornya. Entah uang apa, bonus atau apa, pokoknya dapat 4 juta. Masya Allah, tabarakallah. Gak cuma di situ, kan Teteh A nih terus ngamalin baca Waqiahnya. Kemarin udah nih, Jumat, Sabtu, Minggu 41 kali di minggu pertama. Minggu kedua baca lagi 41 kali. Dan Masya Allah keajaibannya di minggu kedua ada lagi. Dapat duit dari suaminya. Jadi suaminya tiba-tiba dapat rezeki 3,7 juta. Buat akhirnya uangnya untuk istri tercinta. Alhamdulillah dapat duit lagi nih ya. Nggak cuma sampai di situ. Teteh A juga lanjut lagi, aku lanjut lagi Mbak, baca 41 kali Waqiah. Jumat, Sabtu, Minggu, artinya di minggu ketiga baca lagi Waqiahnya. Dan Masya Allah dapat duit lagi, tiba-tiba suaminya dapat rezeki lagi 3 juta untuk istri tercinta. Nggak cuma sampai di situ.
Ada, jadi TTA ini punya temen yang ngutang 1 juta udah lama. TTA juga kagak pernah nagih, udah ya udah dah gitu dibayar syukur enggak ya udah gitu. Tiba-tiba dia dapat rezeki, inget untuk bayar hutangnya dan datang. TTA, ini aku bayar utang aku, makasih ya kemarin udah ditolongin, ini aku bayar 1 juta, Masya Allah. Kan siapa yang diutangin sama orang terus nggak dibayar-bayar, udah capek nagihnya, udah mendingan mah mintanya sama Allah. Ikhtiar langitnya kencengin, ntar datang sendiri tuh yang ngutang, tiba-tiba Allah mudahkan untuk membayar hutang kepada kita. Jangan lupa doain terus supaya dia bisa bayar utang. Jangan suuzon ya, jangan suuzon itu orang dapat duit padahal banyak duit ya nggak mau bayar utang, jangan, ntar nggak bayar-bayar utangnya. Tapi doain supaya dia mudah untuk membayar hutangnya kepada kita. Luar biasa banget ya keajaiban yang dialamin sama TTA. Tuh, aku mau baca lagi Mbak, waqiahnya udah seneng banget tuh Mbak baca waqiahnya. Tapi sayangnya keburu datang bulan. Akhirnya stop dulu, tapi baca salawat tetap baca salawat. Aku sempat ngubungin TTA, aku bilangnya TTA aku boleh nggak minta kayak screenshotan transferannya dan lain-lain. Karena kan banyak juga yang kepo lah segala macem gitu ya. Tapi TTA bilang kebetulan udah ganti HP gitu. Jangan ngomong-ngomong habis ganti HP jadi semuanya udah hilang data-datanya gitu kan. Nah ngomong-ngomong baru ganti HP, TTH ini ada kejadian lagi nih, ada keajaiban yang luar biasa lagi. Jadi TTH ini di bulan Desember 2024 itu sempat kepengen banget ganti HP. Ya Allah pengen udah ganti HP tapi duitnya belum ada. Udahlah ngikutin aja dah Mbak Meliza dah, disolawatin dulu HP-nya. Nah entuh HP sama TTA di screen ya. HP yang dipengenin di screen baca sholawat, tapi ya udah lupa gitu, tapi tetap disolawatin gitu ya. Dan nggak menyangka, Masya Allah, akhirnya itu HP, percis HP yang di screen, HP yang dipengenin, HP yang sesuai sama yang di screen yang disolawatin, itu kebelinya yang itu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya pas aku minta chatnya atau apa gitu ya, mbaknya bilang nggak ada gitu. Ya udah nggak apa-apa. Masya Allah luar biasa banget ya, dahsyat banget kalau kita udah deketin Allah, kalau kita udah benar-benar datang ke Allah, apa-apa Allah akan mendatangkan pertolongannya dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Udah ke Allah aja dah. Ya, yakin masih malu deketin Allah? Jangan, gak usah malu. Allah tuh baik. Kita datang ke Allah dengan sekudang masalah. Kemarin lagi gak ada masalah, lupa, gak apa-apa. Daripada kita gak datang ke Allah, ntar kita tambah babak belur. Kalau kita gak mau datang ke Allah, yang ada yang deketin kita setan ntar. Dibisikin yang enggak-enggak, disuruh untuk ngelakuin yang enggak-enggak. Na'udzubillah. Datengin Allah, tolongin ya Allah. Maaf ya Allah, kemarin saya jauh. Kemarin saya lupa. Sekarang saya giran lagi susah, saya datang ke Engkau ya Allah. Enggak apa-apa. Allah tuh baik banget. Allah tuh enggak pendendam, enggak kayak kita. Orang kagak pernah ngubungin kita, jauh sama kita, nyuekin kita, tiba-tiba pas dia susah dia ngubungin kita sebel. Iya enggak? Sebel, ngomong dah ke suami, kemarin kemana aja, gila susah datang ke kita, enak banget ya gak sih, malah jadi begosip ya. Kalau Allah mah enggak. Oh iya, aku tahu kamu lupa kemarin, makanya aku ingetin nih supaya kamu inget aku. Udah gak apa-apa. Tuh, mulailah benerin sholat. Jadi kalau ada yang bingung dimulai dari mana sih Mbak, kalau kita pengen nyelesain masalah kita, dimulai dari benerin sholat. Mulai benerin sholat tuh maksudnya gimana? Yang biasanya nggak sholat dong. Yang biasanya sholatnya bolong-bolong, ayo jangan bolong-bolong lagi. Yang biasanya teman-teman sholatnya buru-buru, jangan buru-buru lagi sholatnya. Ya, sholatnya mesti tumanina. Ya, jangan buru-buru sholatnya. Sholat yang benar, bacaannya diresapin. Kalau teman-teman hafal sambil baca Al-Fatihah sambil dihayatin hatinya, artinya. Jadi sambil mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, dalam hatinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, di hatinya segala puji bagi Allah Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi lupa ya kalau sambil disebutin Ar-Rahmanirrahim. Mbak Mel Al-Fatihah lupa. Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan dan seterusnya lah. Nanti aku kepanjangan lupa nih ya. Pokoknya itu teman-teman. Ya,
sambil ini diresapin. Ya kalau misalnya nggak hafal ya, kalau misalnya teman-teman nggak hafal, pelan-pelan nih belajar sambil baca, lihat misalnya di HP kan ada tuh ya Al-Qur'an di HP yang online, dilihat bacaan Al-Fatihah artinya apa. Nanti lama-lama hafal sendiri kok teman-teman. Ya, pokoknya gitu deh, mulai benerin sholat. Dan abis sholat jangan buru-buru bangun, jangan buru-buru megang HP. Mana nih orang-orang yang kalau sholat depannya HP, abis assalamualaikum langsung astagfirullah sambil megang HP. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, taruh dulu HP-nya. Mbak Mel pernah nggak begitu? Pernah, sering sih ya. Kadang-kadang ada HP di sebelah, bawaannya gatel, saya pengen megang gitu ya. Tapi ngerasa bersalah banget. Makanya ketika kalau udah niat mau sholat, mendingan mah nih HP ditaruh dulu. Taruh, gak usah bawa HP. Ini biang kerok nih soalnya nih, bikin kita sholatnya nggak khusyuk. Taruh HP-nya jauh-jauh atau dicas dulu. Nah, kita sholat. Habis sholat kita berbacaan dulu lah, istighfar, ya, tasbih, tahmid, takbir. Kemudian kita baca ayat kursi, baca ya teman-teman yang biasa zikir-zikir sesudah sholat apa, kemudian baca sholawat, barulah teman-teman berdoa. Mulai dari sholat. Teman-teman gak banyak baca sholawatnya, tapi benerin sholatnya, hidupnya pasti berubah. Cobain. Ya, banyak banget yang mengeluhkan kehidupannya. Mbak, aku kok gak dapat kerja, Mbak, udah 4 bulan aku nganggur. Sholatnya gimana? Ya, sholat benerin. Sholatnya dibenerin. Yang pada belum kerja, sholatnya dibenerin. Tambahin tahajud, tambahin duha, tambahin baca Quran, tambahin baca sholawat. Pasti dapat kerjaan, nggak mungkin enggak. Coba, kepengen apa aja, ngadunya sama Allah, biasain dah. Kalau kita udah terbiasa apa-apa Allah, ya terbiasa kita sholat, terbiasa tahajud, terbiasa baca Quran, terbiasa sholawatan. Ketika kepengen sesuatu dalam hati kita, baru ngomong di hati, Allah kabulin. Baru menghayal aja Allah kabulin. Aku jadi ingat masa dulu ya. Cuman asal nyebut, makanya itu Masya Allah banget ya, omongan itu doa. Makanya kita kudu ngomong tuh hati-hati. Omongan itu doa. Ngomong mesti yang bagus-bagus. Pada saat dulu mungkin teman-teman udah bosan dengar cerita aku ya. Ini aku udah sering banget ceritain karena aku seneng banget ya, luar biasa takjub. Ketika aku cuman menghayal ya Allah, ngelihat orang pakai seragam coklat-coklat. Di Bekasi kan kalau guru seragamnya coklat-coklat gitu ya sama ijo-ijo. Aku ngeliat seragam coklat, ya Allah, pengen pakai seragam yang kayak gitu. Karena waktu itu aku ngajarnya swasta, teman-teman ya. Dan aku sempat berhenti dari swasta. Enggak. Waktu itu masih ngajar swasta dan aku ngelihat guru yang pakai seragam coklat-coklat PNS gitu kan. Ada yang honorer juga. Aku ngebatin, ya Allah, pengen kayak gitu, pengen pakai seragam. Dan itu kejadian beneran, aku jadi guru SD negeri honorer pada saat itu. Pada saat ngucap, aku ngelihat SD Keranggan waktu itu ya, di Bekasi, di pasar Keranggan. Aku kan sering ke pasar sama mama beli bahan kue. Aku pertama kali hijrah dari Jakarta Utara, Priuk. Mana anak Priuk? Ya, ini anak Priuk nih, mantan anak Priuk nih ya. Jadi aku dulu tinggal di Priuk, terus pindah ke Bekasi Selatan ya. Kemudian di sana aku diajak sama bude aku ke pasar Keranggan, sama mama dikenalin, ini pasar Keranggan loh. Nah, di deket pasar Keranggan itu tinggal nyebrang doang sekolah SD. Aku di situ ngomong gitu loh, ngebatin padahal enak tuh ya gitu. Kalau aku ngajar di situ tuh, padahal aku pada saat itu udah kuliah tapi baru masuk kuliah gitu loh. Baru banget masuk kuliah. Aku cuma gini, belum kuliah malah, belum kuliah. Aku belum kuliah guru. Cuman aku emang cita-cita dari dulu jadi guru kan. Aku masuk, aku ke pasar, aku lihat, kok ada sekolahan. Ya enak banget ya kalau aku jadi guru ngajarin di situ. Jadi kalau aku pulang sekolah, pulang ngajar, aku mampir ke pasar langganan mama untuk beli bahan-bahan kue. Karena mamaku kan jualan kue, teman-teman. Dan itu beneran kejadian. Aku ngajar di situ. Kemudian aku pulang dari situ beli terigu, mentega, misis lah, kokokran, semua dibeli tuh. Ya, the power of omongan. Omongan itu doa. Jadi ngomong yang baik-baik. Ngomongnya yang benar-benar baik, usahain. Ya,
Ya Allah, aku yakin aku pasti bisa. Aku yakin pasti aku bisa punya rumah ya Allah. Yakin nih rumah, kalau perlu kalau hari Minggu hari libur cari dah rumah yang kalian pengen. Ngider-ngider dah komplek yang mana yang dipengenin. Yang ini nih ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kalau jauh keliling-keliling ya udah lihat di handphone kan banyak tuh ya di Instagram di mana ya rumah-rumah yang ya Allah Masya Allah rumah-rumah zaman sekarang cakep-cakep banget ya lihat Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangin kamu lagi di situ. Insya Allah kejadian. Yang penting kitanya sambil mantesin diri, benerin ibadah kita, perbanyak baca sholawat. Ingat tadi dimulai dari benerin sholat. Ya, Masya Allah luar biasa banget kisah dari Teteh Adi Bandung. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan bisa dicontoh juga kalau teman-teman, iya deh aku coba deh mau baca 41 kali waqiah. Boleh silahkan. Sebenarnya kan kalau kita yang baca waqiah 40 hari itu kan dicicil sehari 1. Nah kalau teman-teman itu kan sebenarnya 40 juga kan. Kalau mau langsung dibaca 40 sehari boleh. Atau mau dicicil selama seminggu atau selama 3 hari seperti seperti TTA boleh silahkan ya. Oke semuanya makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe supaya YouTube aku makin berkembang lagi. Doain ya supaya YouTube aku ini bisa 1 juta subscriber. Amin. Nih masalahnya nih ya, nih kalian lihat ya. Ini nih udah 3 tahun kagak ganti-ganti sampai hilang nih. Doain ya. Bisa dapat yang warna oranye gitu, yang warna gold. Kalau 1 juta kan dapat warna gold kan. Ini udah 3 tahun dari 2021. Nih sampai hilang tulisan Melizanya, coba sedih banget. Doain ya supaya aku bisa dapat gold, apa sih bahasanya gold button ya tuh, amin. Oke semuanya makasih udah nonton, kita doakan semoga TTA lancar terus rezekinya, amanahnya juga segera lunas ya, karena tadi bilangnya apa lupa aku TTA juga bilang amanah sedikit-sedikit terbayar, alhamdulillah. Makasih semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.